Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami boleh ada sebagaimana ada sekarang, jikalau kami bisa menikmati nafas hidup sampai dengan detik ini, itu sebenarnya semuanya adalah kemurahan, kebaikan, dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami senantiasa dipenuhi oleh rasa syukur yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup ini. Karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami melampaui segala akal dan pikiran kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh rindu setiap kali kami menghampiri sabda-Mu. Kami datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan dan firman. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kami makin rindu menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Manusia yang hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, bagi keluarga kami, tetapi hidup kami boleh menjadi hidup yang mengarah keluar, memuliakan Tuhan, menjalankan fungsi kami sebagai garam dan terang, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami, sebab kami umat-Mu siap untuk mendengar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, pada saat ini tema yang diberikan kepada saya adalah melihat jejak kaki Kristus. Jadi saudara-saudara, di dalam khotbah pada saat ini kita mencoba untuk memikirkan, merenungkan, dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita mengetahui saudara 5 hari lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021 ini. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat 31 sampai dengan yang ke-32. Saudara-saudara nanti di rumah bisa membaca di dalam konteks yang lebih luas ya, dari ayat 31 sampai 39. Tapi saat ini saya ingin mengajak kita hanya membaca ayat 31 dan 32 saja. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan yang ke-32 berkata demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali saudara di dalam hidup ini ketika kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, mungkin kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, mungkin kita saudara sudah ratusan kali di dalam hidup kita mendengarkan khotbah, mungkin kita sudah begitu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, dan mungkin kita juga sudah terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Tetapi saudara, seringkali kita masih memiliki satu pemahaman atau satu gambaran yang keliru tentang diri Allah. Dan bagaimana kita mengukur kasih Allah. Saudara-saudara, ketika hidup ini lancar, ketika kita sehat, kita merasa itulah kasih Tuhan, itulah kebaikan Tuhan, itulah penyertaan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita sakit-sakitan, atau misalnya saudara kita divonis oleh dokter, kita harus makan sebuah obat seumur hidup, oleh karena penyakit kita secara medis mungkin tidak bisa disembuhkan. Maka saudara kita merasa sepertinya kasih Allah tidak terlalu besar buat kita. Betulkah Tuhan mengasihi saya dan menyertai saya? Saudara-saudara, ketika mungkin kehidupan ekonomi kita, kehidupan pekerjaan kita berjalan lancar sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kita merasa itulah kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan sayang dengan saya. Ini loh buktinya. Pekerjaan saya lancar, bisnis saya lancar, bahkan di tengah-tengah masa pandemi ini banyak orang susah, tetapi justru omset saya, penghasilan saya makin naik.
Tetapi saudara, ketika kita mungkin kehidupan ekonomi kita merosot untuk membayar gaji karyawan, ya mungkin kita harus berhutang ke bank. Mungkin ada rumah kita yang harus kita jual, saudara, di masa pandemi ini. Oleh karena begitu beratnya pergumulan-pergumulan dan biaya operasional di dalam membiayai banyak hal. Kita merasa, sebenarnya Tuhan itu peduli nggak sih dengan saya? Sebenarnya Tuhan itu sayang nggak sih dengan saya? Jadi poin yang ingin saya katakan, saudara, seringkali ketika kita mengiring dan mengikut Tuhan di dalam hidup ini, kasih Allah kepada kita itu diukur berdasarkan kepada kondisi keadaan kita yang berubah-ubah. Kalau kondisi kita baik, kita merasa Tuhan mengasihi kita. Tetapi kalau kondisi hidup kita tidak baik, kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita juga mengukur kasih Tuhan itu berdasarkan kepada perasaan kita. Bukan hanya pada kondisi, tapi perasaan kita. Sehingga saudara, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang membuat kita tidak utuh dan tidak mengenal siapa Allah dengan benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini ya, di dalam konteks yang lebih utuh dari ayat 31 sampai dengan 39. Jelas sekali di dalam bagian ini, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Kristus tidak bergantung kepada kondisi dan keadaan kita. Apakah keadaan kita baik atau buruk? Kasih Allah di dalam Kristus itu juga tidak bergantung kepada perasaan subjektif kita, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini, saudara, kita harus merenungkan dan memikirkan. Ya, ketika kita membaca ayat yang ke-31, dikatakan di situ, semuanya itu. Nah, saudara, sebenarnya semua yang itu yang dimaksudkan di dalam bagian ini apa, saudara? Nah, kalau kita memperhatikan, saudara, akan surat Roma, kita melihat, ya, Roma dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, di situ menjelaskan bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia sudah berada di dalam murka dan penghukuman Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyenangkan Allah dengan perbuatan-perbuatan baiknya dan bahkan dengan ritual-ritual ibadahnya. Tidak ada manusia yang hidup sesuai dengan standar Allah. Tetapi saudara, kalau kita membaca dari pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-8 dari kitab Roma ini. Di situ dijelaskan bahwa oleh karena kasih-Nya, oleh karena anugerah-Nya, Allah berinisiatif untuk menyelamatkan, menebus hidup manusia. Jadi saudara, semuanya di sini itu adalah merujuk kepada berkat anugerah Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita ditebus di dalam Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita diampuni dosa-dosa kita. Kita diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, sekalipun kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Itulah saudara berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, di dalam bagian ini saudara, maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara, begitu banyaknya dan besarnya berkat-berkat Allah yang disediakan di dalam kita. Itulah sebabnya di dalam bagian ini dikatakan bahwa Allah ada di pihak kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah saudara memikirkan dan merenungkan sebenarnya apa yang menjadi berkat terbesar yang saudara alami dalam hidup ini? Ya, mungkin di antara saudara ada yang berkata, Pak, saya merasa berkat yang terbesar dalam hidup saya pernah divonis, Pak, sama dokter penyakit saya ini tidak akan sembuh. Hidup saya itu cuma 6 bulan, tapi puji Tuhan, Pak, sampai sekarang saya sudah 3 tahun sejak penyakit saya divonis oleh dokter tidak bisa sembuh itu masih bisa hidup sampai dengan sekarang. Atau saudara punya pengalaman-pengalaman, Pak,
Dulu saya setengah mati Pak, bagaimana caranya untuk memiliki rumah. Tapi puji Tuhan Pak, Tuhan memberikan rumah yang baik, lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Betul saudara, itu adalah bagian berkat Tuhan di dalam hidup kita. Betul saudara, itu adalah bagian dari kasih sayang dan kebaikan Allah di dalam hidup kita. Jikalau kita memang betul-betul mengalami itu. Tapi pertanyaannya adalah saudara, apakah semua yang kita alami itu, hal-hal yang saya sebutkan tadi, apakah itu betul-betul merupakan berkat yang terbesar di dalam hidup kita? Saudara-saudara, firman Tuhan pernah mengatakan apa gunanya seseorang memiliki seluruh dunia ini dengan segala kemegahannya, tetapi dia kehilangan nyawanya. Apa gunanya seseorang, saudara, hidup secara biologis, makan, minum, menikmati semua fasilitas-fasilitas yang terbaik di atas muka bumi ini. Dihormati, disanjung, dipuja oleh banyak orang. Tetapi dia sendiri kehilangan keselamatan yang kekal di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 8 ayat 31b itu saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, God is for us. Jadi saudara, bukan hanya Allah di pihak kita, tetapi lebih tepat diterjemahkan Allah bagi kita, Allah untuk kita. Dengan kata lain saudara, saya ingin mengatakan bahwa yang menjadi berkat terbesar di dalam hidupmu dan hidupku adalah Allah sendiri yang bersama-sama dengan kita, Allah sendiri yang menyertai kita, dan Allah sendiri yang memelihara kita. Berkali-kali saudara, mungkin di dalam mimbar ini saya mengatakan, alangkah berbedanya orang yang mencari Tuhan dengan orang yang mencari berkat Tuhan. Alangkah berbedanya orang yang mencari Tuhan dengan orang yang mencari berkat Tuhan. Alkitab banyak mencatat orang-orang yang hanya mencari berkat Tuhan, mencari kesembuhan, mencari kesehatan, mencari kenyamanan, mencari materi. Saudara, tentu tidak salah, memang seluruh hidup kita dari kita lahir sampai meninggal membutuhkan materi. Saya juga butuh materi. Tetapi saudara, kalau kita hanya berfokus kepada berkat Tuhan, dan berkat Tuhan itu hanya kita persempit kepada keadaan-keadaan yang bersifat jasmaniah dan material, saudara, maka kita akan kehilangan diri Allah yang seharusnya yang menjadi fokus dan sumber berkat di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32, saudara. Ya, Roma 8 ayat 32 ini bisa saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah berbicara apa buktinya bahwa Allah untuk kita. Apa buktinya bahwa God is for us. Bukti kasih Allah yang terbesar adalah yaitu Bapa Sorgawi menyerahkan anaknya yang tunggal, yang paling dikasihinya untuk kita semua. Itulah saudara bukti kasih Allah yang terbesar dalam hidup kita. Dan selanjutnya saudara, di dalam bagian ini juga berbicara tentang janji Allah bagi engkau dan saya. Kalau Allah sudah memberikan berkat yang terbesar buat hidupmu dan hidupku, yaitu Yesus Kristus dianugerahkan, mati di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menjamin kepastian keselamatan kita. Masakan saudara hal-hal lain yang lebih kecil tidak Allah berikan dan karuniakan kepada kita. Nah saudara-saudara, ini contoh sederhana saudara. Ya, kalau misalnya kita diundang oleh sahabat kita untuk all you can eat di sebuah hotel, ya, dari jam 12 sampai jam setengah 2, 1,5 jam, silahkan makan apa saja yang ada. Nah saudara, kita misalnya di situ makan makanan yang mahal-mahal, ya, sushi teh, makanan yang mahal-mahal dan seterusnya, saudara, kita boleh makan. Lalu kita melihat di situ ada semangka, ada nenas, kan biasanya kan ada makanan buah-buah ya saudara ya, yang tentu nenas
buah-buah seperti itu harganya kita tahu lebih murah dibandingkan dengan sushi teh dan makanan-makanan yang mahal. Kalau kita diperbolehkan makan makanan yang mahal saja, saudara, kita nggak perlu bertanya, Pak, boleh nggak saya ya makan nenasnya sama makan pepayanya? Yang mahal aja kita boleh, apalagi yang lebih murah, saudara. Maka di sini kita melihat bahwa jikalau Allah sudah memberikan yang terbesar, yang paling dibutuhkan oleh hidupmu dan hidupku, yaitu masalah dosa, melalui pemberian anaknya yang tunggal Yesus Kristus, maka tidak mungkin Allah itu, saudara, tidak peduli dengan hal-hal yang lebih kecil di dalam hidup kita. Apakah sakit penyakit kita, saudara, jauh lebih besar masalahnya daripada dosa-dosa yang kita hadapi? Apakah, saudara, masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang itu jauh lebih besar dari masalah dosa yang merupakan masalah terbesar di dalam hidup manusia? Nah, tetapi, saudara, kita juga harus berhati-hati. Jangan kita berpikir, oh Pak, kalau misalnya Tuhan Yesus aja sudah dianugerahkan buat kita, untuk keselamatan kita, berarti hal-hal yang kecil pun saya bisa miliki dong. Kesehatan yang sempurna, kekayaan yang luar biasa, nama baik yang luar biasa. Oh saudara, ini adalah sesuatu yang keliru. Nah, itulah sebabnya kita perlu, saudara, memahami apa yang dimaksudkan dengan segala sesuatu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-32 ini. Ya, kita perlu memahami, saudara, yang dimaksud dengan segala sesuatu di dalam bagian ini. Saudara-saudara, segala sesuatu, saudara, di dalam bagian ini bukanlah sebuah janji yang ingin mengatakan bahwa Allah itu akan memberikan segala yang kita inginkan. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, pasti Allah akan memberikan. Yesus Kristus saja, Pak, diberikan, apalagi yang lebih kecil dari itu. Bukan itu, saudara, maksudnya. Tetapi kalau segala sesuatu yang dimaksudkan di dalam bagian ini, kita membaca, memperhatikan seluruh konteksnya dari Roma pasal 1 sampai dengan Roma pasal 8, itu berbicara adalah tentang segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Apa yang menjadi keinginan kita, saudara, tidak selalu itu menjadi kebutuhan kita. Dan segala sesuatu yang dimaksudkan di dalam Roma pasal 8 ayat 32 ini adalah berbicara tentang segala sesuatu yang dianggap Allah dibutuhkan oleh kita di dalam hidup ini. Termasuk juga segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal berkat-berkat rohani di dalam Kristus yang memampukan kita untuk hidup setia sampai akhir kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita bukanlah kesehatan yang sempurna. Walaupun kita mungkin sering mendengar, kesehatan itu mahal harganya, saya tahu. Kasih Allah, bukti yang terbesar dari kasih Allah, saudara, bukanlah berbicara tentang perekonomian kita yang baik. Sekalipun tidak salah dan normal, manusiawi sekali kita merindukan perekonomian yang baik. Tapi bukti kasih Allah yang terbesar di dalam hidupmu dan hidupku adalah Kristus dianugerahkan bagi kita. Dan itu adalah pemberian yang terbesar. Pengorbanan yang terbesar di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebetulan saudara di dalam tahun 2021 ini, tanggal 24 Desember, 25 Desember, dan 26 Desember itu jatuh di dalam hari yang Jumat, Sabtu, dan Minggu. Saya bersyukur kepada Tuhan, banyak saudara-saudara yang mengikuti ibadah baik secara onsite dan juga online masih hadir di dalam ibadah minggu kita yang terakhir tanggal 26 ini. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan bertanya seperti ini. Apakah kalau kita menghadiri
ibadah onsite dan online 3 hari berturut-turut. 24, 25, dan 26. Pertanyaan saya adalah, apakah kita merasa kalau kita melakukan itu, saya sudah melakukan pengorbanan yang terlalu besar dan terlalu mahal? Wah Pak, kayaknya 24, 25, 26, capek loh Pak. Ibadah onsite atau online minimal saya sediakan waktu 1,5 jam. Apalagi kalau misalnya saya mengikuti ibadah onsite berarti lebih banyak waktu lagi yang saya sediakan. Pertanyaan saya, apakah kita merasa 3 hari ibadah berturut-turut ini kita telah melakukan pengorbanan yang terlalu mahal dan terlalu besar di dalam hidup kita? Mari kita uji hati kita saudara di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah 24, 25, dan 26 ini saudara, itu adalah sesuatu yang memang sudah sepatutnya kita lakukan. Kita tidak pernah berkorban apa-apa kepada Tuhan. Kita tidak pernah sebenarnya memberikan apa-apa kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 33 sampai dengan 36 saudara, di situ dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, siapakah yang telah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Berapapun banyaknya persembahan yang kita berikan ke gereja, puji Tuhan, itu adalah bagian rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi poin yang ingin saya katakan adalah Allah tidak pernah berhutang apa-apa kepada manusia. Karena segala yang kita punya adalah miliknya. Kita ini hanyalah pengelola atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Nafas hidup yang masih kita nikmati sampai dengan detik ini, itu pun adalah pemberian Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, ketika kita melayani, ketika kita terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja, jangan kita pernah berpikir, saya sudah berkorban untuk Tuhan. Karena sesungguhnya saudara, kita tidak pernah berkorban untuk Tuhan. Tapi yang benar adalah Tuhan berkorban untuk kita. Dan seringkali apa yang seharusnya kita lakukan, itu pun kita tidak lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini juga saya saudara tergerak bagaimana seharusnya kita menyikapi pengorbanan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Betulkah kita ini mencintai Tuhan? Betulkah ketika kita menyanyikan lagu Natal, sembah dan puji Dia? Sembah dan puji Dia itu bukan hanya sesuatu yang kita ungkapkan lewat mulut kita. Tapi lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, betulkah kita bersembah sujud kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin mengambil contoh sederhana, saudara. Ya, di tengah-tengah masa pandemi ini, situasi sudah makin menurun. Ya, COVID secara nasional itu sudah sangat-sangat menurun sekali. Kita, saudara, sudah mungkin berani jalan-jalan keluar, makan malam bersama, menghadiri pesta pernikahan, kita satu meja makan, lepas masker dengan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Bukan satu keluarga dengan kita. Kita nggak tahu nih yang duduk satu meja makan dengan kita ini, protokol kesehatannya sebelumnya baik apa enggak. Tapi kita berani lakukan itu. Jalan-jalan, kerja semua onsite, saudara. Tetapi saudara, satu hal yang kita tidak lakukan. Ibadah kita terlalu nyaman untuk online. Saudara merasa nggak ada sesuatu yang aneh di dalam hal ini? Kita bekerja, kita berjalan-jalan dengan banyak orang, berani tuh kita sampai lepas masker berjam-jam ngomong dalam jarak yang sangat dekat. Lalu kita merasa, oh online kan juga ibadah Pak. Saudara-saudara, saya tidak menghakimi saudara, tetapi poin saya adalah kalau memang kita mengikuti ibadah online, ya oleh karena alasan-alasan yang tepat, karena kita mungkin kurang sehat, karena mungkin kita punya komorbid, karena mungkin kita ingin mendaftar tetapi kuota gereja penuh, karena juga kan nggak mungkin semua jemaat ikut ibadah onsite, jumlahnya aja dibatasi.
Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah, mari kita menguji hati kita di hadapan Tuhan. Kecuali saudara kalau kasus COVID itu lagi tinggi, kita PPKM level 4. Jadi kita harus menyadari bahwa ibadah online itu bukanlah ibadah yang ideal. Itu adalah ibadah di dalam kondisi darurat pada saat PPKM kondisi COVID yang memang makin tinggi. Saudara kalau pacaran dengan orang lain, senang nggak online terus? Nggak pernah ketemu duduk dekat-dekatan, nggak pernah face to face bertemu, online terus. Ya memang sih kita bisa berkomunikasi, saudara. Tapi ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan dan kita renungkan di hadapan Tuhan. Itu artinya saudara kita memiliki double standard. Standar ganda dalam hidup ini. Untuk segala aktivitas saya lakukan on-site. Tapi kalau untuk ibadah, nggak prioritas Pak. Syukur-syukur juga saya ikut ibadah online. Begitukah cara kita saudara menghormati Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah yang terbesar di dalam hidup kita adalah ketika Kristus dianugerahkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sehingga saudara kita harus menyadari kalau Allah saja betul-betul tahu apa yang terbaik di dalam hidup kita. Maka kita percaya bahwa hidup kita itu berada di dalam genggaman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang jauh lebih baik dari orang tua yang terbaik di atas muka bumi ini. Mungkin saudara punya orang tua yang sangat baik. Ya, orang tua saya juga bagi saya saudara sangat baik karena beberapa kali saya tidak minta apa-apa kepada orang tua saya karena saya tahu penghasilan orang tua saya pas-pasan, dia punya anak yang banyak 6 orang, saudara, dengan gaji yang pas-pasan. Sehingga ada beberapa hal sepatu saya yang agak rusak dan segala macam waktu saya SD SMP, saya nggak berani ngomong sama papa saya. Walaupun saya tahu saya butuh sepatu yang baru. Tapi papa saya tahu, walaupun saya tidak ngomong. Orang tua di dunia saja, saudara, yang tidak sempurna, yang punya kelemahan, berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, walaupun anaknya tidak ngomong kebutuhannya. Saya tidak mengatakan, saudara, gara-gara ini lalu kita tidak perlu berdoa mengungkapkan permohonan kita kepada Tuhan. Tapi poin saya adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, tidak hanya kita rasakan, kita alami, kita amini. Ketika doa-doa kita dijawab. Tetapi pada saat saudara, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, atau Tuhan berkata, saya akan kabulkan permintaanmu, tetapi bukan sekarang, nanti tunggu dulu. Ya, kita tahu saudara, saya percaya bahwa jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bisa ya, tidak, atau nanti tunggu dulu. Tapi pernahkah engkau dan saya berpikir, kalau Tuhan mengatakan terhadap permintaan kita, tunggu dulu. Atau Tuhan berkata, aku tidak akan kabulkan permintaanmu ini. Bukankah saudara itu adalah bentuk kasih sayang dan proteksi Tuhan di dalam hidup ini? Saudara-saudara, di dalam pengalaman pribadi saya dan saya percaya juga pengalaman kesaksian banyak orang. Kadang-kadang saya berdoa sesuatu kepada Tuhan. Saya merasa inilah kebutuhan saya. Menurut hikmat saya, menurut pikiran saya, menurut argumen saya. Ini loh Tuhan kebutuhan saya. Tetapi ternyata Tuhan berkata tidak terhadap permohonan saya ini. Tetapi saudara, setelah saya bertahun-tahun melewati perjalanan dan saya bertanya kenapa Tuhan ya berkata tidak terhadap permohonan saya ini. Saya mulai menyadari bahwa
apa yang menjadi jawaban doa Tuhan tidak terhadap permohonan saya. Itu sebenarnya kebutuhan saya. Kalau seandainya saudara Tuhan mengizinkan saya ke tempat yang seharusnya saya tidak berada di sana, itu justru mencelakakan hidup saya. Itulah sebabnya saudara kita bersyukur kepada Tuhan bukan hanya untuk jalan-jalan yang Tuhan buka buat kita. Tetapi jikalau ada jalan-jalan yang memang di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam anugerahnya, sengaja Tuhan tutup buat hidupmu dan hidupku. Bukan karena Tuhan tidak sayang dan peduli dengan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terbaik menurut kita, belum tentu itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Tetapi percayalah, apa yang terbaik menurut Tuhan bagi kita, itu pasti juga terbaik bagi kita. Karena Tuhan lebih tahu apa yang paling kita perlukan dan apa yang paling kita butuhkan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum masa pandemi, saudara, kita juga memiliki banyak pergumulan dan masalah. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, penuh dengan ketidakpastian. Tetapi saudara, seringkali kita menjadi orang yang hanya berfokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita berfokus kepada kondisi kesehatan kita berfokus kepada kondisi ekonomi kita berfokus kepada masalah-masalah hidup kita. Tetapi kita melupakan bahwa seharusnya pertama-tama kita berfokus kepada Allah dan firman-Nya. Saudara-saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Tetapi bagaimana kita bersikap dan berespons terhadap masalah-masalah hidup yang kita alami? Ketika kita punya masalah-masalah di dalam kehidupan keluarga, pertanyaannya adalah apakah kita selalu mengedepankan pimpinan Tuhan dan firman-Nya di dalam menghadapi masalah-masalah hidup kita? Ketika kita memiliki masalah-masalah di dalam kehidupan pelayanan, pertanyaannya adalah apakah kita selalu mengedepankan Tuhan dan firman-Nya di dalam mengatasi masalah-masalah hidup ini? Ataukah kita ini, saudara, hanya label Kristen? Namanya Kristen, tetapi cara kita menyelesaikan masalah-masalah keluarga, cara kita menyelesaikan masalah-masalah pelayanan, cara kita menyelesaikan berbagai macam pergumulan hidup ini, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39 ini, saudara. Di situ kita melihat satu prinsip penting. Di dalam bagian ini, Allah sendiri memberikan jaminan kepastian ketika Dia menembus kita, melahirbarukan kita, menyelamatkan kita. Maka Allah akan menuntun kita sampai kepada tujuan yang seharusnya. Iman itu, saudara, sebenarnya bukan berbicara kepada kemampuan dan kekuatan kita untuk memegang tangan Tuhan. Tetapi iman yang sesungguhnya, saudara, adalah berbicara tentang membuka diri kita, kepatuhan dan ketundukan kita, membiarkan Kristus memegang tangan kita. Saudara-saudara, kalau kita mau mengandalkan hidup ini, saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan sanggup, saudara, hidup memuliakan Tuhan. Kalau kita, saudara, mendasarkan keselamatan kita dengan kekuatan kita sendiri, siapa yang bisa menjamin kita menjadi orang yang setia sampai akhir? Saudara-saudara, lihatlah tokoh-tokoh Alkitab. Siapa yang menyangka, saudara, orang yang sangat berhikmat, orang yang sangat luar biasa, seperti Salomo, tidak bisa juga menyelesaikan masa akhir hidupnya dengan baik. Banyak orang memulai segala sesuatu dengan baik, tetapi tidak banyak orang menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, finishing well. Dan itu menjadi sesuatu yang terus saya ingatkan di dalam diri saya.
Dan saya menyadari Tuhan, kalau saya hanya mengandalkan kemampuan diri saya untuk mengikut Engkau, memegang tangan-Mu. Kadang-kadang tangan saya ini lemah, kendor, ingin lepas dari Engkau. Tetapi saya kembali diyakinkan bahwa iman yang sesungguhnya berbicara tentang kekuatan Kristus, memegang tangan saya yang lemah dan rapuh ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca saudara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang 33 sampai 39 ini, sebenarnya ingin mengatakan seperti ini. Sekalipun engkau mungkin mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami penganiayaan, sesungguhnya kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi saudara, Roma 8 ayat 33 sampai 39 ini adalah sebuah pemahaman yang diajarkan oleh Alkitab yang meruntuhkan pemikiran kita selama ini. Kita itu seringkali mengidentikan kasih Allah dengan keadaan hidup yang lancar. Atau saudara, kalau saya mau terjemahkan di dalam bahasa yang lain, Rasul Paulus sebenarnya ingin berkata seperti ini. Sekalipun engkau mengalami penderitaan, sekalipun engkau mengalami aniaya, sekalipun engkau berada di dalam bayang-bayang maut, aku berkata sesungguhnya bahkan maut pun, kematian pun tidak akan bisa memisahkan engkau dari kasih Allah di dalam Kristus. Dan itu adalah sumber sukacita dan kebahagiaan kita. Saudara-saudara, kita ini masih hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tanggal 24 Desember yang lalu, penginjil Yahya menyinggung satu istilah yang penting. Kita hidup di dalam masa the already but not yet. Kita sudah diselamatkan, tetapi keselamatan itu belum sempurna. Apa buktinya bahwa keselamatan yang kita miliki itu belum sempurna? Kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Kita masih mengalami penderitaan, kita masih mengalami sakit penyakit di dalam dunia ini. Kita sudah memiliki keselamatan, tapi keselamatan itu baru akan kita nikmati dengan sempurna di langit bumi yang baru. Orang Buddha bisa sakit, orang Islam bisa sakit, orang Kristen bisa sakit, orang ateis bisa sakit. Siapapun saudara kita, tidak peduli begitu cinta Tuhannya seperti apa. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dicatat, ada orang-orang yang begitu saleh, yang begitu setia, yang begitu mencintai Tuhan. Tetapi mereka mengalami penderitaan pergumulan di dalam hidup ini. Tetapi kasih Allah dinyatakan dengan apa? Tuhan menolong mereka untuk mampu bertekun setia sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 5 hari lagi saudara kita akan menyelesaikan tahun 2021 ini. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dalam dunia ini. Kita juga tidak tahu apakah ke depan hidup kita akan lebih nyaman, lebih sulit, atau biasa-biasa saja. Tapi apapun saudara, kemungkinan yang terjadi di tahun yang akan datang, pastikan langkah hidup kita seirama dengan langkah kaki Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sungguh rindu saudara, di dalam kebaktian hari ini kita kembali merenungkan, memikirkan akan penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kebaikan yang terbesar itu adalah engkau dan saya, orang berdosa, orang yang sebenarnya layak menerima hukuman Allah ini, diberikan keselamatan yang kekal. Keselamatan yang kekal itu saudara tidak ada nilai, tidak ada bandingannya. Saudara boleh punya deposito yang sangat besar, saudara mungkin punya aset yang sangat besar, tapi keselamatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang, kita beli dengan jasa usaha kita. Keselamatan itu semata-mata adalah anugerah pemberian Allah di dalam Kristus. Dan engkau dan saya adalah orang-orang yang berbahagia di atas muka bumi ini. Bukan oleh karena kita lebih baik dari orang lain, tetapi oleh karena Kristus mencintai kita, mengasihi kita. Dan marilah kita saudara menunjukkan sikap bagaimana seharusnya hidup mencintai Tuhan. Bukan hanya berhenti pada perayaan-perayaan Natal.
Bukan hanya berhenti kepada perasaan-perasaan emosional, gembira dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah engkau dan saya sudah menjadi manusia yang Tuhan inginkan dalam hidup ini? Hanya ketika kita melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, kita bisa melihat jejak-jejak kaki Kristus dalam hidup ini. Tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa relasi yang dekat dengan Tuhan, kita akan sulit sekali melihat penyertaan dan kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami. Engkau sudah memberikan berkat terbesar, pemberian yang terbesar. Yang sebenarnya yang paling kami butuhkan di dalam hidup ini. Yaitu Engkau menyelesaikan masalah dosa-dosa kami melalui memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk kami. Tuhan, kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang menganggap enteng pemberian dan pengorbanan-Mu bagi kami. Karena kami sadar tidak ada anugerah yang diberikan tanpa disertai dengan tanggung jawab. Dan ketika Engkau memberikan anugerah dan begitu banyak berkat kebaikan kepada kami, Tuhan ingin supaya kami memberikan respons tanggung jawab yang benar di dalam semuanya ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu. Menyertai kami, memelihara kami. Engkau bukan hanya memberikan jaminan kepastian keselamatan kepada kami, tetapi bahkan di tengah-tengah pergumulan hidup kami sehari-hari, di tengah-tengah pergumulan sakit, ekonomi, masalah relasi keluarga, kami tetap boleh merasakan ada tangan Allah yang tidak kelihatan, yang menopang kami, yang memeluk kami, yang merangkul kami. Tuhan, tolonglah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir. Bukan berdasarkan kepada kemampuan kami memegang tangan Kristus di dalam hidup ini. Tapi kepada kesadaran dan keyakinan penuh, tangan Kristus yang kuat memegang erat dan kokoh kami yang lemah, yang rapuh ini. Di dalam pelukan-Mu ya Tuhan, kami yang lemah dan rapuh ini aman dan tenang. Di dalam pelukan-Mu ya Tuhan, kami boleh merasakan sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup. Semangat di tengah-tengah air mata. Kegembiraan di tengah-tengah mungkin banyak hal-hal yang belum sesuai dengan harapan kami. Kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu tidak pernah kurang dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.